Bapak Ibu, saudara dan saudariku terkasih, selamat jumpa lagi dengan saya, Berkah Dalam. Kita tahu besok Minggu kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus atau yang biasa disebut juga Trinitas. Ini satu pokok iman yang masih menjadi momok bagi sebagian besar umat Katolik termasuk kita. Kita kesulitan menjelaskan dengan tuntas dengan baik misteri ini. Dan memang harus diakui misteri ini tak terselami oleh siapapun dan sampai kapanpun. Karena memang kita berhadapan dengan sebuah misteri yang bagi kita di luar kemampuan kita untuk memahami secara lengkap dan komprehensif utuh. Sebagaimana Santo Agustinus pun mengakui, kalau dia dapat dipahami, dia bukan Allah lagi. Maka disinilah kita perlu membutuhkan yang namanya iman dan keterbukaan dalam pengakuan bahwa pemahaman kita harus tunduk kepada misteri yang tak terselami ini. Ada banyak upaya orang mencoba memberikan penjelasan dengan beberapa analogi. Misalnya seperti matahari. Matahari itu ada masanya, ada sinarnya, ada panas dari sinar itu. Ada juga yang memahami lebih simpel seperti segitiga. Ada 3 titik, 3 kutub yang saling berelasi, tersambung. Bagi kita kopi mania, ini penjelasan yang paling populer itu adalah kopi susu. Ada kopi, ada susu, ada gula. Ini air palsunya tidak dihitung. Lalu ketika kopi, susu, dan gula bercampur menjadi satu, lalu lebur. Tidak ada lagi kopi, tidak ada lagi susu, tidak ada lagi gula. Lalu semua menjadi lebur dan menyatu. Apapun penjelasannya tetap tidak bisa memadai dan memberikan pemahaman yang lengkap mengenai misteri ini. Tapi sebagai alat bantu, okelah kita sedikit bisa memahaminya. Yang pasti misteri ini harus kita pahami dengan dasar peristiwa hidup Yesus. Dialah yang membuka dan menyingkapkan misteri ini bagi kita. Tanpa Yesus mengungkapkan dan membukanya, kita tidak pernah akan tahu apa-apa. Maka dia adalah dasar sekaligus pintu. Kita bisa memasuki dan memahami apa yang ada di dalam misteri ini. Lalu kalau Yesus Kristus itu dasarnya, kita tahu dari mana? Tidak ada tempat lain selain dari kitab suci, di mana kitab suci menyimpan, merangkum sabda-sabda Yesus. Nah, kita lihat di dalam kitab suci. Yohanes pasal 10 misalnya, dengan jelas Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Lalu di dalam Yohanes 14 ditegaskan lagi, "Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa." Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Maka kita tahu Yesus adalah Allah, Allah Putra dalam hal ini. Lalu Bapa yang disebutkan tadi adalah Bapa yang menerima Yesus sebagai anaknya. Dan itu tampak jelas dalam kisah pembaptisan misalnya di Sungai Yordan, Lukas bab 3 misalnya. Ada suara dari atas yang berseru, "Engkaulah anak yang kukasihi." Begitu pula ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di puncak Gunung Tabor, ada suara juga dari atas, "Engkau adalah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Allah Bapa menerima Yesus sebagai anaknya yang terkasih. Nah, Roh Kudus, di manakah Roh Kudus? Kembali Tuhan Yesus menyebutkan Roh Kudus di dalam Yohanes 15. Yesus menjanjikan roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, roh kebenaran itu siapa yang dimaksud? Tidak lain tidak bukan adalah roh Yesus yang diutus kepada para muridnya, dan itu keluar dari Bapa. Artinya sekehendak Allah Bapa. Kalau Allah Bapa tidak menghendaki, Tuhan Yesus pun juga tidak bisa memberikan roh itu kepada siapapun. Tetap tunduk kepada kebesaran Allah Bapa. Itu Roh Kudus. Begitu pula pada waktu Tuhan Yesus
menyampaikan kata terakhir sebelum naik surga dalam Matius 28 misalnya. Lalu Tuhan Yesus bersabda, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya tidak pernah ditinggalkan satupun, selalu disebut bersama-sama, dan itulah singkapan misteri yang bisa kita lihat dan kita terima dengan penuh iman dari Tuhan Yesus. Nah, singkapan misteri ini didalami dan dihayati oleh gereja di dalam sejarahnya sampai sekarang ini. Tidak mudah dan ada banyak pertentangan di sana sini. Tetapi kita bisa berpegang kepada apa yang diputuskan gereja secara final. Dan itu tampak di dalam konsili-konsili yang ada. Konsili awal terutama, misalnya konsili Nicea tahun 325, konsili Konstantinopel pertama 359, sama-sama menegaskan mengenai peran, posisi, dan relasi dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini. Lalu hasil ini lebih baku sehingga di dalam Ekaristi kita itu tampak dan kita warisi sampai sekarang dalam bentuk syahadat panjang. Maka syahadat panjang itu disebut syahadat Nicea Konstantinopel. Dan lewat macam-macam perjuangan gereja menghayati misteri itu. Tetapi yang penting adalah Bapa, Putra, Roh Kudus itu satu. Satu hakikat, satu substansi, satu kalau kita itu kodrat, tetapi kalau untuk Allah ya adikodrat yang sama. Tetapi tiga pribadi. Seperti halnya saya punya kodrat manusia, Anda punya kodrat manusia, tapi kita berbeda pribadi. Tidak usah kita yang asing seperti ini. Dalam keluarga, orang tua dan anak-anak, semua anak-anak itu sumbernya sama dari orang tua yang satu dan sama, tetapi pribadinya berbeda-beda. Lebih jelas lagi adalah anak kembar. Kodratnya sama, fisiknya hampir sama, mirip-mirip, pribadinya berbeda. Mungkin yang satu agak pendiam, yang satu agak hiperaktif, yang satu agak halus, yang satu agak sedikit emosional. Beda-beda pribadinya. Itu satu sumber, tapi kodratnya sama, substansinya sama, hakikatnya sama, pribadinya yang berbeda. Nah, ini dalam tingkat yang penuh, yang tak terselami, itulah yang berlaku untuk Bapa, Putra, dan Kudus. Substansinya adalah Allah, adikodratinya adalah Allah, tetapi berbeda-beda pribadinya, dan perbedaan itu real, selalu berkaitan, berelasi dalam perbedaan. Inilah pola relasi trinitaris, dan kita semua diundang memasuki pola ini di dalam penghayatan iman kita. Inilah para Bapak Ibu, saudara-saudariku, yang bisa kita jelaskan sedikit dari misteri ini. Pasti tidak tuntas, tidak menyeluruh. Moga-moga sedikit membantu penghayatan iman kita di dalam hari raya yang besok kita rayakan bersama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, berkah.